Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini kita mau bicara sedikit tentang trik-trik seorang narsistik ketika dia mau memikat korbannya. Kita tahu trik-trik ini biasa dilakukan oleh seorang narsistik ketika dia melakukan love bombing. Ketika seorang narsistik melakukan love bombing, dia bisa menjadi seseorang yang sangat mempesona kalian. Dia bisa membuat kalian merasa mempunyai hubungan yang spesial. Dia bisa saja sangat sabar menebarkan perangkap yang dia punya, sehingga membuat kalian kemudian terpikat dan kemudian masuk dalam perangkapnya dia. Dan setelah itu, dia akan berubah menjadi seorang monster yang mengerikan. Hari ini kita akan bicara sedikit tentang beberapa trik di mana seorang narsistik menggunakan trik ini untuk memikat korbannya. Oke, mari kita mulai. Kita mulai dari trik pertama, ya teman-teman. Trik yang paling sering dipakai oleh seorang narsistik, yaitu trik di mana seorang narsistik itu suka sekali menempatkan kalian dalam posisi di mana kalian itu adalah seorang yang sangat spesial. Artinya, kalian itu adalah seseorang yang memenuhi takdir sebagai belahan jiwanya dia. Ini taktik yang paling sering dipakai oleh seorang narsistik untuk bikin kalian tuh bisa menempatkan dia berada dalam posisi yang spesial. Ya, kata-kata seperti belahan jiwa, kembaran jiwa, api kembar, teori-teori seperti red string misalnya, teori-teori yang sangat indah yang bisa membuat kalian tuh meyakinkan diri kalian bahwa kalian tuh punya hubungan yang spesial dengan dia. Nah, teman-teman, saya mau ngomong ini nih. Kalian tahu nggak kenapa seorang narsistik itu harus membuat kalian menempatkan dia atau meyakinkan kalian bahwa kalian itu punya hubungan yang spesial. Seorang narsistik itu berkewajiban membuat kalian merasakan hal tersebut karena ketika kalian berpendapat bahwa dia itu adalah seseorang yang punya ikatan spesial dengan kalian, maka kalian itu akan punya rentang yang lebih besar untuk memaklumi abuse yang dia lakukan. Jadi seorang narsistik itu sengaja bikin keadaan di mana kalian meyakini bahwa dia misalnya ya, bahwa dia itu adalah belahan jiwanya kalian, itu supaya kalau nanti dia menunjukkan kenarsistikannya dia, atau dia menunjukkan sifat abusifnya kepada kalian, kalian tuh akan berusaha mencari pembenaran akan hal tersebut, atau berusaha memaklumi hal tersebut. Dengan dasar supaya kisah bahwa kalian punya ikatan yang spesial sebagai belahan jiwa itu terpenuhi. Karena ya kita tahu gitu ya, mungkin semua orang pingin punya kisah-kisah spesial yang berkaitan dengan ya kisah-kisah seperti belahan jiwa atau kembaran jiwa atau apapun itu gitu ya. Nah, teman-teman, saya itu beberapa kali tuh ya dapat pertanyaan seperti ini. Abang, saya itu merasa bahwa pasangan saya itu adalah seorang narsistik. Saya merasa mental saya ini tergerus ketika saya menjalin hubungan dengan dia. Tapi bagaimana bang kalau dia itu adalah takdir saya sebagai belahan jiwanya saya? Karena saya membaca kisah-kisah soal belahan jiwa itu katanya nanti akan ada konflik ini dan itu, akan ada ya perpisahan yang menyakitkan dan bla 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 bla. Bagaimana kalau saya melepaskan dia bang dan ternyata dia itu adalah kembaran jiwanya saya? Nah teman-teman, saya tidak punya pengetahuan apapun tentang kembaran jiwa atau twin flame atau teori dari red string misalnya, atau yang lainnya lah, gitu ya. Tetapi yang bisa saya katakan kepada kalian semua itu adalah bahwa gini, setahu saya, kalau seseorang itu adalah, ya dalam tanda kutip ya, belahan jiwanya kalian, atau soulmate-nya kalian itu, setahu saya, kalau kalian menjalin hubungan dengan mereka, kalaupun kalian mengalami konflik, itu biasanya konfliknya itu membangun. Dia bukan konflik yang bikin kalian tuh sengsara, bukan konflik yang menghancurkan mentalnya kalian. Jadi kalau kalian misalnya mengalami hubungan yang membunuh mental kalian atau mendegradasi diri kalian, kalian harus berpikir ulang tentang hal tersebut. Yang kedua, satu lagi trik yang biasa dipakai oleh seorang narsistik, kita udah tahu, itu namanya mirroring. Jadi ketika seorang narsistik mendekati kalian dalam fase love bombing, dia akan menunjukkan kesamaan dengan kalian soal pandangan hidup, soal kebiasaan, soal hobi, gitu ya. Tetapi selain itu teman-teman, ya, selain dia menunjukkan kesukaan yang sama dengan kalian, seorang narsistik itu juga bisa melakukan mirroring dengan menunjukkan ketidaksukaan yang sama dengan kalian.
Artinya, ketika kalian misalnya tidak menyukai akan suatu hal, dia bisa saja kemudian berpura-pura juga tidak suka akan hal tersebut, supaya kalian benar-benar berpikir bahwa dia adalah pantulan dari diri kalian. Yang ingin dicapai oleh seorang narsistik ketika melakukan mirroring itu adalah dia ingin kalian itu jatuh cinta kepada dia, padahal sebenarnya kalian itu jatuh cinta kepada pantulan diri kalian yang direfleksikan oleh si narsistik. Artinya ingatlah, sebenarnya kalian tidak jatuh cinta kepada si narsistik, tetapi jatuh cinta kepada diri kalian sendiri yang dipantulkan secara sempurna oleh si narsistik. Yang ketiga, seorang narsistik bisa menggunakan pujian ketika dia ingin membuat kalian terpikat. Oke? Sebenarnya gini nih teman-teman, kalau kalian lihat ya, kalau kalian ingin mengetahui bagaimana seseorang yang memuji kalian itu tulus atau tidak, perhatikan bagaimana dia memuji kalian. Artinya begini, orang yang memuji kalian dengan tulus, itu dia tahu gitu, apa yang dia mau puji dari kalian. Ketika kalian bertanya lebih detail tentang apa yang dia puji dari kalian, dia bisa menjelaskan hal tersebut. Tetapi biasanya kalau seorang narsistik itu memuji kalian, dia itu akan menggunakan kata-kata general, sesuatu yang dia itu biasa lakukan. Artinya dia akan bilang bahwa, ya kamu baik, kamu luar biasa, kamu hebat gitu. Tetapi kalau ditanya secara lebih detail, dia nggak bisa jawab sebenarnya. Atau dia tidak akan menjawab, atau dia tidak akan menggunakan kata-kata detail. Karena biasanya sih korbannya mungkin karena sudah terlena akan pujiannya dia, ya seorang korban biasanya tidak mau menanyakan itu lebih detail juga. Karena bagi korban, ya dipuji itu kan menyenangkan ya. Jadi mungkin orang tidak akan terlalu mempermasalahkan pujian-pujian itu detail atau tidak. Tetapi kalau kalian mau melihat pujian itu palsu atau tidak, perhatikan keseluruhan dari pujian-pujian dia selama ini. Biasa pujian-pujiannya itu sering, banyak, masif, tetapi hanya general, nggak kelihatan detailnya. Sehingga artinya itu biasanya dia lakukan ke banyak orang dan sudah biasa dia lakukan. Yang keempat, ini adalah soal perhatian yang konstan dan hadiah-hadiah. Jadi ketika misalnya seorang narsistik itu melakukan love bombing, ya ketika dia ingin meluluhkan hati kalian, memikat kalian para korban, ya intensitasnya itu luar biasa. Kalian mungkin sudah tahu inilah kalau kalian sudah ngalamin ya, ada seorang narsistik itu yang mungkin setiap saat dia akan berusaha menghubungi kalian. Satu hari itu bisa menelpon beberapa kali, tidak pernah putus komunikasi. Sebenarnya kan ya kalau normal ya teman-teman, kita mungkin juga bisa merasakan bahwa perhatian yang terlalu intens atau komunikasi yang terlalu intens itu sebenarnya sesuatu yang tidak normal. Karena bagaimanapun juga komunikasi yang terlalu sering itu kan pasti dalam tanda kutip ya, itu bisa menimbulkan kebosanan. Tetapi bagi seorang narsistik itu adalah sebuah cara untuk membuat korbannya itu menjadi lengah. Sehingga dengan banyaknya perhatian yang dia berikan, korbannya itu tidak punya cukup waktu atau kewaspadaan untuk melihat bahwa semua perhatian dan hadiah-hadiah yang dia berikan itu adalah sesuatu yang palsu. Dan satu hal lagi, perhatian-perhatian yang sangat berlebihan tersebut itu biasanya juga dipergunakan seorang narsistik untuk memisahkan kalian dari circle-nya yang kalian punya. Ketika kalian begitu sibuk meladeni perhatian dari si narsistik, tanpa sadar, kalian kemudian akan memisahkan diri kalian dari orang-orang terdekatnya kalian. Dan akhirnya, circle kalian itu hanyalah soal si narsistik. Yang kelima, seorang narsistik itu juga bisa berusaha membuat kalian terpikat akan dia, itu ketika dia itu berpura-pura membicarakan hal-hal hebat di depannya kalian, atau berbicara hal-hal hebat dengan kalian. Jadi berbicara tentang misalnya kegiatan-kegiatan amal, tentang faham-faham tertentu, yang sebenarnya mungkin dia itu nggak ngerti-ngerti banget tentang hal tersebut, tetapi dia tahu ketika dia menyinggung hal-hal yang sedang hangat, hal-hal yang punya pendukung yang banyak, itu bisa membuat kalian terpikat akan hal tersebut. Dan membuat kalian meyakini bahwa dia itu adalah seseorang yang dalam tanda kutip hebat. Apalagi ketika dia melakukan ini dikombinasikan dengan mirroring. Artinya ketika dia masuk ke dalam kehidupan kalian, meniru apa yang kalian sukai, dan kemudian menambahkan itu dengan membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang kalian sukai, dia akan menjadi semakin terlihat hebat di mata kalian dan membuat kalian kemudian terpikat akan personalnya dia. Yang mana sebenarnya kita tahu bahwa itu semua sebenarnya tidak asli atau palsu. Yang keenam, salah satu teknik yang paling biasa dilakukan oleh seorang narsistik itu adalah ketika dia membicarakan masa lalu, dia pasti akan selalu jadi korban.
Ini juga taktik yang paling sering lah dilakukan oleh seorang narsistik. Dia akan bercerita bahwa dia adalah korban dari keluarganya, dia adalah korban dari teman-temannya, dia adalah korban dari sekolahnya dia. Siapapun itu, dia selalu menjadi korban abuse dari setiap lingkungan yang dia punya di masa lalu. Padahal sebenarnya selama ini dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, meninggalkan jejak-jejak yang abusive atau abuse yang dia lakukan. Tetapi ketika dia masuk ke lingkungan baru yang tidak mengetahui tentang masa lalunya dia akan selalu memainkan peran sebagai seorang korban supaya kalian orang-orang baru yang bertemu dengan dia mungkin merasa kasihan ataupun terpikat dan berusaha ingin menolong dia. Karena pada dasarnya setiap manusia yang normal di dunia ini punya keinginan untuk menjadi seseorang yang baik atau melakukan sebuah kebaikan. Dan yang terakhir teman-teman, seorang narsistik itu bisa sangat memikat orang lain karena dia adalah seorang pendongeng yang handal. Kalian tahu nggak salah satu trik yang biasa dilakukan seorang narsistik ketika menciptakan dongeng? Dia itu bisa saja meminjam kisah milik orang lain, tetapi dia jadikan itu sebagai kisahnya dia. Itu membuat dongeng dari seorang narsistik itu menjadi sangat efektif. Jadi dia mengetahui kisah milik orang lain yang inspiratif, yang bisa membuat orang terkesan, tetapi dia kemudian merubah kisah tersebut di mana dia menjadi tokoh utamanya. Dia tahu kisah tersebut sudah berhasil menaklukkan hati orang lain. Sehingga sekarang ketika dia menceritakan ulang kisah tersebut, dengan dia berada sebagai pemeran utama, orang lain juga akan terpikat. Ingat, seorang narsistik adalah seorang pembohong luar biasa yang tidak akan segan-segan berbohong sebanyak apapun hanya supaya dia bisa mendapatkan image dan meyakinkan orang lain bahwa dia adalah seseorang yang superior. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.